Cleopatra, gak cuma soal kecantikan, tapi juga soal kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Yap, Ratu Cleopatra, wanita yang jadi simbol kecantikan, cerdas, dan punya pengaruh luar biasa di dunia politik. Tapi, tahu nggak kalau hidupnya penuh drama dan intrik yang enggak kalah seru dari film-film Hollywood? Cleopatra ke-7 yang kita kenal sekarang, lahir sekitar tahun 69 sebelum Masehi di Mesir. Dia dari keluarga Ptolemaios yang memerintah Mesir setelah penaklukan oleh Alexander Agung. Tapi, meskipun dia keturunan keluarga raja, Cleopatra nggak langsung jadi ratu. Dia harus berjuang keras buat bisa naik tahta, bahkan harus menghadapi saudaranya sendiri. Setelah ayahnya meninggal, Cleopatra dan saudaranya, Ptolemaios ke-13, berbagi kekuasaan, tapi nggak lama. Si saudaranya mulai berusaha merebut tahta, dan ini bikin Cleopatra sadar kalau dia butuh sekutu kuat buat bertahan. Cleopatra tuh bukan cuma cantik, tapi juga jago banget dalam politik. Dia bisa bicara dalam berbagai bahasa, dari Yunani sampai Mesir, yang enggak banyak orang dari keluarganya bisa lakuin. Jadi, saat saudaranya mulai ngerebut tahta, dia tahu kalau dia butuh bantuan orang kuat. Dan tahu siapa yang dia pilih? Julius Caesar, pemimpin Romawi yang terkenal itu. Nggak cuma sekadar bantuan, Cleopatra juga berhasil menarik hati Caesar sampai mereka akhirnya jadi sekutu dekat. Mereka berdua bahkan mengalahkan saudaranya dan Cleopatra akhirnya bisa mempertahankan tahtanya. Tapi itu belum selesai, karena cerita hidup Cleopatra masih jauh dari kata tenang. Hubungan antara Cleopatra dan Julius Caesar tuh nggak cuma soal politik loh. Mereka berdua punya hubungan yang lebih personal, dan akhirnya mereka punya anak bersama yang diberi nama Ptolemaios Caesar, atau lebih dikenal dengan Caesarion. Banyak orang bilang hubungan mereka lebih dari sekadar urusan negara. Mereka tuh seakan menemukan pasangan yang bisa saling mengerti, dan itu bikin cerita Cleopatra makin seru. Sayangnya, seperti kisah cinta dalam drama, Caesar nggak hidup lama. Setelah dia dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra kembali harus mencari jalan untuk bertahan. Setelah kehilangan Caesar, Cleopatra nggak menyerah begitu aja. Dia bertemu dengan Marcus Antonius, seorang jenderal Romawi yang juga nggak bisa lepas dari pesonanya. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama, bukan cuma karena politik, tapi juga karena perasaan. Mereka melawan Octavianus yang kelak jadi Kaisar Augustus dalam sebuah perang besar yang dikenal dengan nama Perang Actium. Sayangnya, meskipun mereka berdua punya kekuatan dan pengaruh yang besar, mereka akhirnya kalah dalam perang tersebut. Dan ini yang akhirnya membawa kehancuran besar buat Mesir dan Cleopatra. Setelah kekalahan mereka, Cleopatra dan Antonius memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Kisahnya cukup tragis, mereka memilih bunuh diri bersama pada tahun 30 sebelum Masehi. Meskipun Mesir yang merdeka jatuh, Cleopatra tetap dikenang sebagai sosok yang luar biasa. Dia bukan cuma ratu, tapi pemimpin yang nggak takut untuk berjuang hingga akhir. Cleopatra tuh nggak cuma soal kecantikan atau status sebagai ratu, tapi dia juga simbol dari kekuatan dan kecerdikan. Dia tahu banget cara bertahan hidup dan bertarung di dunia yang keras, bahkan kalau harus menghadapi orang-orang besar seperti Caesar dan Antonius. Kisah hidupnya tuh bener-bener jadi inspirasi banget buat kita, terutama buat para wanita yang mau ambil kendali atas hidup mereka sendiri. Jadi, kalau kamu tertarik buat tahu lebih banyak tentang sejarah yang penuh drama kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita bakal bahas lebih banyak kisah menarik lainnya. Dan kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Aku bakal baca kok.